Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sedulur, ketemu lagi di channel Ngobrol Politik sareng Pak Degun. Jadi para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua menyaksikan bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah menentukan para calon kepala daerah yang akan mereka calonkan di Pilkada 2024 nanti. Kecuali ya, semuanya hampir diumumkan sepertinya di Provinsi Jawa Timur, dan saat ini adalah yang paling ditunggu-tunggu adalah di DKI Jakarta. Nah, sampai saat ini sepertinya belum diumumkan, kita nggak tahu apakah masih kemudian dirundingkan, dirapatkan, atau memang kemudian masih disimpan gitu kan. Tapi yang jelas di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini harus berhati-hati untuk 3 provinsi ya. DKI Jakarta, kemudian kandang banteng yaitu Jawa Tengah, salah satu provinsi terpadat di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur. Karena memang inilah kunci untuk langkah ke depan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau nggak hati-hati, kalau kemudian calon PDI Perjuangan taruh kata seperti di Jawa Tengah sampai kemudian kalah, ini fatal sekali nanti untuk kedepannya gitu kan. Karena ini Jawa Tengah sendiri adalah kandang banteng gitu kan, dan seperti yang kita ketahui memang kemudian banyak pihak yang memang sepertinya memiliki hasrat yang sangat kuat kemudian untuk kemudian menguasai ya, untuk menguasai wilayah kandang banteng ini yang memang secara tradisional memang merupakan lumbung para pemilihnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Jawa Tengah. Tapi kalau saya lihat memang calonnya sangat kuat di situ, yaitu Bapak Jenderal ya Andika Perkasa. Saya pikir ini sangat kompeten. Bapak Andika Perkasa juga popularitasnya saya juga yakin sangat tinggi. Yang paling ditunggu-tunggu adalah di DKI Jakarta ini, karena DKI Jakarta sendiri merupakan kota terbesar di Indonesia, ibu kotanya Indonesia. Simbolnya kalau situ kemudian memenangkan pilkada di DKI itu sebenarnya calon tersebut juga sudah selangkah lagi kemudian untuk kedepannya untuk melangkah menjadi calon presiden Indonesia. Yang jelas kalau PDI saat ini tampaknya memang harus berhati-hati karena tampak sekali aromanya itu betul-betul tercium gitu kan. Pergerakannya itu sangat terasa gitu kan, bahwasanya ada invisible hand yang berusaha kemudian untuk membenturkan internal PDI Perjuangan, antara sesama internal PDI Perjuangan. Apa yang diambil di sini? Isunya itu sangat kuat sekali karena memang ada isu santer sekali bahwasanya Anies Baswedan memang kemudian karena popularitasnya tinggi, nilai surveinya juga tinggi, akan dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan akan dipasangkan dengan kader mereka. Di sisi lain ada salah satu tokoh populer di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang juga popularitasnya tinggi, yang hasil surveinya juga tinggi. Cuman sepertinya di bawah Anies Baswedan ini kalau di DKI Jakarta nilai surveinya. Yang jelas saat ini kemudian memang sepertinya ada upaya untuk membenturkan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini betul-betul santer banget ya, di mana kemudian timbul isu-isu gitu kan, yang disebarkan pastinya ini oleh invisible hand gitu kan, yang berusaha kemudian mengotak-atik jalannya demokrasi di negeri kita. Isunya adalah seperti berikut. Kenapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berniat untuk mengangkat calon di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan, yaitu Anies Baswedan, sementara mereka punya kader. Terus untuk apa sekolah kader gitu kan? Terus kenapa kader mereka sendiri yang tidak dicalonkan? Taruh katalah kemudian kalau di Medan ada Bapak Edi Rahmayadi mungkin dari luar PDI Perjuangan, tapi kan popularitasnya tinggi. Calon PDI yang lain mungkin di bawahnya gitu kan. Itu pun juga di Banten ketika PDI Perjuangan kemudian mencalonkan Ibu Airin gitu kan, Ibu Airin Rahmi, karena memang popularitasnya tinggi dan calon-calon PDI yang perjuangan yang lain tidak, kurang ada yang moncer di situ gitu kan. Nah kalau untuk DKI Jakarta ini kan Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini juga tokoh yang populer gitu kan kalau menurut para pendukungnya gitu kan, yang
jelas para hawker nih kayaknya memang sengaja digerakkan kemudian untuk dibenturkan, untuk kemudian terjadi kemudian friksi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi saya pikir memang harus kemudian berhati-hati, ini bukan masalah Ahok, bukan masalah Anies Baswedan, ataupun bukan masalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi ini masalah semua lapisan masyarakat di Indonesia yang berharap bahwasanya demokrasi di negeri kita ini berjalan lagi di relnya. Dan simbolnya adalah kalau PDI Perjuangan bisa memenangkan gitu kan pilkada di DKI Jakarta, simbolnya di situ kayak saya pikir, karena kemarin pilpres sudah kalah. Dan salah satu alternatif yang terkuat adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan kalau kemudian dipasangkan dengan salah satu kader PDI Perjuangan yaitu Rano Karno, pastinya ini peluangnya sangat besar sekali ya. Saya yakin itu, tapi memang sekarang upaya-upaya untuk membenturkan internal, menimbulkan friksi di internal PDI Perjuangan saya rasa kuat. Tapi saya pikir PDI Perjuangan banyak tokoh-tokoh legendaris, tokoh-tokoh yang kemudian memang punya sudah lama makan asam garam perpolitikan, pengalaman mereka di dunia perpolitikan sudah kawan seperti Abang Adian Apitupulu, ada Bung Deddy Sitorus, ada Bang Marsiton Pasaribu. Pastinya saya yakin bisa meredam upaya-upaya untuk menimbulkan friksi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas dari itu, saya berharap kalau kedepannya memang terrealisasi ya Anies Baswedan dan kemudian dipasangkan dengan Rano Karno ini, saya pikir kalau kemudian terrealisasi itu merupakan kemenangan kita bersama, merupakan semua, karena memang senang gak senang Partai Demokrasi Perjuangan, walaupun dulu saya bukan simpatisannya, bukan fannya, tapi kalau saya lihat kemarin tuh saya juga terharu, saya ternyuh juga, cuman dari sekian banyak utusan ataupun wakil rakyat kita ketika terjadi pertama kali terjadi penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, satu partai yang saya nilai kemudian masih berdiri berjuang untuk mengawal demokrasi di negeri kita, walaupun kemudian partai-partai yang lain menyusul gitu kan, membatalkan dan tidak setuju dengan revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang pilkada. Tapi saya lihat memang untuk saat ini memang yang masih terdepan untuk memperjuangkan demokrasi di negeri kita ini untuk berjalan dengan baik adalah salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya pikir para senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini lagi berpikir keras, lagi merundingkan untuk mengambil keputusan yang bijak gitu kan, dan kemudian untuk mengatasi friksi di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga nanti di hari hanya pendaftaran memang betul-betul tokoh yang betul-betul bisa memenangkan, potensi memenangkannya di Pilkada DKI Jakarta itu besar. Dan saya pikir solusinya itu sangat paling memungkinkan adalah pasangan Anies Baswedan dipasangkan dengan Rano Karno, atau kemungkinan ya Anies Baswedan dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama, walaupun kemudian ini agak peluangnya sangat kecil ya, kemungkinannya sangat kecil, tapi apa yang nggak mungkin kan di perpolitikan ini. Intinya kita semua berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calonnya sebagai simbol perjuangan demokrasi di negeri kita ini, saya berharap besar mereka kemudian bisa menangkan di Pilkada DKI Jakarta. Nah itu aja teman-teman, kita semua kawal kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Kalau nggak bisa kemudian yang bisa mengawal langsung, paling nggak kita lewat media sosial gitu kan. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari channelnya Ngobrol Politik Sareng Pak Dikun. Yuk, atur nuwun.